Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat dan sehat semua ya. Oke, baik, pada pagi hari ini merupakan hari pertama pertemuan kita di mata kuliah imunoserologi, di mana saya di sini Pak Fauzan sebagai pengampu mata kuliah. Yang nantinya untuk hari pertama ini saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran kita ke depan. Nah, untuk mata kuliah imunoserologi ini, pertama saya akan membahas tentang identitas mata kuliahnya. Nama mata kuliahnya imunoserologi, kemudian kode mata kuliahnya TLM Imun, kemudian 304. Program studi tempat kalian belajar saat ini yaitu D3 Teknologi Laboratorium Medis di semester 4. Kemudian pada bobot SKS imunoserologi ini terdapat 2 SKS, satu untuk teori, satunya lagi untuk praktik. Ini berbentuk mata kuliah wajib yang harus dilalui oleh teman-teman D3 Teknologi Laboratorium Medis. Kemudian model pembelajaran yang kita pakai saat ini adalah model pembelajaran OBE. Ya, itu terkait dengan identitas mata kuliah. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan sedikit ya tentang mata kuliah imunoserologi ini. Mata kuliah imunoserologi ini nanti kita akan membahas tentang konsep-konsep imunologi dasar. Ya, pertama yaitu konsep-konsep daripada sistem imun. Kemudian kita akan membahas tentang reaksi antigen dan antibodi. Kemudian konsep pemeriksaan daripada imunoserologi serta beberapa pemeriksaan imunologi lainnya. Ya, ini terkait dengan deskripsi mata kuliah imunoserologi. Kemudian adapun capaian lulusan. Kenapa perlu ada capaian lulusan ini? Tentu setelah kalian belajar imunoserologi, ada beberapa harapan kami. Setelah kalian belajar imunoserologi ini nanti setelah lulus dan di tempat kerja, teman-teman memiliki beberapa keterampilan atau kemampuan ketika melaksanakan tugasnya sebagai tenaga ahli laboratorium medis. Pertama, yaitu mampu bertanggung jawab bekerja di bidang teknologi laboratorium medis secara mandiri dan sesuai etika profesi. Ya, tentunya kita di rumah sakit juga selain kita mandiri nanti ada sistem kolaborasi. Ya. Kemudian menguasai teori konsep dasar sistem imun dari reaksi antigen dan antibodi dan sebagai dasar pemahaman dalam pemeriksaan imunoserologi. Untuk kita bisa memahami lebih dalam bagaimana sih konsep pemeriksaan imunoserologi itu, tentu kita harus mengenai konsep dasar sistem imun itu sendiri sebagai fondasi pemahaman awal kita terkait dengan pemeriksaan imunoserologi ini. Kemudian mampu melakukan pengujian dan pemeriksaan spesimen biologis melalui tahap pra-analitik dan analitik di bidang teknologi laboratorium medis untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. Ya, ketepatan diagnostik adalah kunci dari terapi yang benar yang nantinya akan diberikan oleh dokter. Jadi teman-teman tenaga ahli laboratorium medis harus mampu melaksanakan pemeriksaan dengan menegakkan diagnosis yang tepat. Kemudian mampu mempersiapkan hasil atau mempresentasikan hasil pemeriksaan imunoserologi berdasarkan quality control dan biosafety laboratorium. Nah, kemudian mampu melakukan pemeriksaan imunoserologi sesuai dengan SOP laboratorium. Tentu ada satuan operasional prosedur yang harus kita lakukan saat kita melaksanakan pemeriksaan laboratorium. Nah, itu adalah harapan kami setelah kalian lulus nanti, setelah kalian menjadi tenaga ahli laboratorium medis, setelah kalian belajar tentang imunoserologi ini, ada beberapa capaian daripada lulusan ini yang harus kalian dapatkan ketika sudah berada di tempat kerja. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah yang disingkat dengan CPMK. Nah,
Apa harapannya? Ketika teman-teman sudah mempelajari imunoserologi ini, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada beberapa ya. Misalnya pertama menjelaskan konsep dasar imunologi, imunoserologi, serta mekanisme reaksi antigen dan antibodi. Kemudian nanti teman-teman akan bisa menganalisis metode, kelebihan, dan kekurangan daripada pemeriksaan imunoserologi itu sendiri, serta bisa nanti mendiagnosa dari beberapa penyakit infeksi, kemudian penyakit autoimun, dan jenis penyakit lainnya. Kemudian melaksanakan pemeriksaan laboratorium yang sesuai standar operasional atau SOP, kemudian prinsip daripada laboratorium preside, kemudian memperhatikan biosafety dan juga kesehatan keselamatan kerja. Kemudian CPMK keempat, kemudian di sini akan melihat daripada quality control dalam pemeriksaan imunoserologi, kemudian mempresentasikan hasil pemeriksaan imunoserologi berdasarkan prinsip ilmiah dan juga prinsip laboratorium ya, ilmiah dan prinsip laboratorium sesuai, dan memberikan informasi klinis secara tepat dan bertanggung jawab atas apa yang sudah disampaikan atau terhadap apa hasil yang tadinya sudah diberikan ya. Kemudian menunjukkan sikap profesional dan etis. Kemudian selanjutnya ada pun beberapa bahan kajian di sini yang kita bahas pada mata kuliah imunoserologi. Pertama ada konsep dasar imunologi, kemudian ada terkait dengan sistem imun. Kemudian nantinya kita akan membahas tentang antigen dan antibodi. Kemudian nantinya akan kita membahas tentang reaksi antigen dan antibodi, prinsip-prinsipnya, teknik aglutinasi, kemudian pemeriksaan ELISA, sampai biosafety dan lain sebagainya. Ya, nanti teman-teman bisa membacanya beberapa bahan kajian kita. Nah, untuk rencana pembelajarannya, misalnya nanti ada beberapa rencana pembelajaran kita. Di minggu pertama apa saja yang kita akan bahas, kemudian nanti ada sub CPMK-nya, kemudian ada materinya, metodenya, kemudian nilai dan bobotnya. Oke. Misalnya pada pertemuan pertama, minggu pertama kita melakukan kontrak perkuliahan, kemudian nanti di sini saya menjelaskan bagaimana sih kontrak perkuliahan kita ke depan, termasuk di sana saya akan menjelaskan pengantar imunologi, metodenya dengan cara ceramah. Kemudian nanti di pertemuan kedua, di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem imun, yaitu nanti saya akan menjelaskan di sini mengenai sistem imun, innate immunity dan adaptive immunity dengan metode ceramah. Ya, dengan metode ceramah, apa yang bagiannya yang saya akan nilaikan? Tentu saya mau melihat bagaimana keaktifan teman-teman ketika melaksanakan perkuliahan. Ini masuk 5% dari penilaian kami di mata kuliah imunoserologi. Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan berikutnya sesuai dengan RPS yang nantinya saya akan bagikan ke teman-teman. Teman-teman bisa baca ya. Ini beberapa komponen penilaian dan bobotnya, komponennya. Misalnya dari kehadiran teman-teman itu diambil 10%, tugasnya 15%, kemudian ada kuis 10%, praktikum 20%, dan presentasi 10%. Di sini juga ada UTS dan UAS. UTS-nya akan diambil 15% dan juga UAS 20%. Yang tentunya semua ini saling memberikan pengaruh. Baik itu ketika kalian nanti hadir atau tidak, misalnya kehadirannya kurang, tentu ketika pada hari itu saya memberikan kuis, tentu akan hilang nilai kehadiran dan juga nilai kuisnya. Sehingga bisa mempengaruhi dari nilai akhir yang nantinya yang teman-teman harapkan tidak sesuai. Misalnya kalian sudah merasa banyak benernya di ketika UTS atau UAS, akan tapi kurang nilai kuis atau nilai kehadiran, akan mempengaruhi nilai akhir daripada nilai siakat yang muncul ketika kalian teman-teman mencetak nilainya ya.
Kemudian yang terakhir penutup daripada RPS ini, di mana kita menggunakan metode OBE dalam pembelajaran mata kuliah imunoserologi ini. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari teman-teman? Iya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana jika kita tidak lolos uji pertama dan bagaimana solusinya? Oke, pertanyaan yang bagus. Jika teman-teman tidak lulus saat melaksanakan UTS atau UAS, gimana solusinya? Jadi nanti saya masih memberikan kesempatan untuk melakukan remedial sehingga bisa memenuhi daripada nilai yang teman-teman harapkan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Baik. Jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di minggu berikutnya, di mana nanti kita akan membahas tentang sistem innate immunity dan adaptive immunity. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Oke, baik, sudah siap belajar? Jadi sesuai dengan kontrak perkuliahan kita kemarin di pertemuan pertama, sekarang kita pertemuan kedua, di mana saya akan membahas tentang pengantar daripada sistem imun. Nah, dalam pengantar sistem imun ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya dulu sama Anda. Ada yang pernah tahu apa itu sistem imun? Ada. Sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi pada umumnya sistem imun itu adalah sistem kekebalan tubuh. Dia mempertahankan tubuh kita dari beberapa jenis patogen yang menyebabkan terjadinya penyakit. Oke? Nah, kalau kita lihat secara definisinya secara umum ya, sistem imun itu adalah sistem pertahanan biologis tubuh yang terdiri dari sel, jaringan, organ, molekul yang bekerja secara terkoordinasi yang mengenali, melawan, dan juga memunculkan zat asing. Di sini nanti ada juga bagian kulit itu juga menjadi bagian dari pertahanan, sehingga kita katakan juga di sini ada jaringan dan organ. Begitu juga nanti ada sel-sel yang fungsinya juga menjadi sistem pertahanan. Nah, dia saling berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Karena dua jenis tipe nanti sistem pertahanan tubuh itu melakukan koordinasi untuk melakukan sebuah pertahanan. Nah, dia bertahan dari apa? Patogen penyebab penyakit, baik itu bakteri, virus, jamur ataupun parasit. Ya, kita lanjutkan. Nah, komponen utama dari sistem imun tubuh kita itu ada dua macam, ya secara umum. Yaitu pertama ada imunitas non spesifik yang dikenal dengan innate immunity. Kemudian ada yang kedua imunitas spesifik yang dikenal dengan sistem imun adaptif. Sistem imun non spesifik ini apa? Jadi dia memberikan respon yang cepat. Nah, dia sebagai garis pertahanan awal. Apa bentuknya? Yang berbentuk nanti baik itu ada makropak, neutrofil, sel, yang menjadi pertahanan awal kita. Jadi ibaratnya di dalam satu kerajaan ataupun satu negara, ya sistem pertahanannya itu ini adalah security terdepannya, ya kayak satpamnya. Oke? Nah, nanti kalau ada misalnya yang membuat huru hara atau gaduh di tempat itu, maka dia akan melawan pertama kali. Itu fungsinya dari sistem innate immunity. Kemudian kalau adaptive immunity ini apa? Adaptive ini responnya lambat, tapi dia spesifik, lebih spesifik terhadap yang biasa. Kemudian dia memiliki memori yang terdiri dari imun humoral dan seluler. Ya, kenapa? Ketika dia merespon, ini merespon cepat, ini meresponnya lebih lambat, tapi dia spesifik. Misalnya ada jenis patogen yang bentuk kepalanya itu kira-kira kayak kerucut atau kayak kotak. Nah, nanti ketika dia datang menyerang kita, nah dia langsung
memberikan perlawanan dengan mengingat, oh ini loh jenis kepalanya, oh ini loh jenis bentuknya patogen ini, sehingga nantinya ketika dia sudah melawan patogen tersebut, dia akan membuat yang namanya sel memori, sehingga nantinya dia akan bisa memproduksi antibodi yang spesifik terhadap patogen tersebut. Oke. Nah, kalau kita lihat secara gambaran, ini gambar saya ambil dari buku Abbas ya. Ini terdapat dua bagian gambar. Yang pertama ada gambar innate immunity dan yang kedua ada adaptive immunity. Nah, mana yang termasuk innate immunity? Tadi bentuknya di sini ada sel fagosit. Misalnya ada di sini makrofag, kemudian di sini ada sel dendritik, kemudian ada sel mesh. Kemudian ini ada lapisan barrier, ya lapisan epitel. Kemudian di sini ada NK sel, di sini juga ada sistem komplement. Ini adalah bagian-bagian dari sistem imunitas innate yang disebut dengan innate. Dia langsung memberikan respon dalam jangka 0 sampai 12 jam. Kemudian kalau sistem imun adaptif bentuk gambarnya seperti ini. Ya, nanti dia terdiri dari limfosit B dan limfosit T. Nah, dia bisa memperbanyak diri. Guna nanti kalau ada patogen yang datang, dia langsung bisa merespon, mengingat kembali. Kemudian kalau sistem pertahanan imun adaptif yang berbentuk sel T, dia nantinya dipresentasikan misalnya. Ini jenis patogennya. Oke, setelah dia dibaca, maka dia akan langsung memberikan perlawanan atau lebih aktifkan kembali sel-sel fagosit untuk melakukan fagositosis. Nah, kembali ya, sistem imun ini adalah sistem imun adalah pertahanan pertama terhadap beberapa patogen bakteri atau jamur. Yang masuk pada responnya cepat, dia tidak spesifik, tidak memiliki memori imunologis. Ya, dia cepat tapi dia tidak bisa mengingat. Ya, ibaratnya kalau ada serangan bentuknya seperti patogen A, misalnya yang bentuknya bulat berigi-rigi, nanti dia langsung serang. Oh ini dia zat berbahaya. Akan tetapi kalau datang lagi serangan yang bentuknya sama, dia tidak mampu mengingatnya atau tidak ada sel memorinya. Ya, dia langsung menyerang seperti biasa. Ketika dia ada respon, ada paparan kembali. Nah, sistem imun innate ini sistem imun yang dapat merespon segala macam jenis bentuk patogen. Ya, semuanya yang datang itu asal dirasa berbahaya udah dilibas, dibunuh, ya, dieliminasi. Kemudian menyapa respon imun adaptif. Kenapa demikian? Karena nanti pada sistem imun innate immunity ini dia juga membantu dalam respon adaptif. Dia fungsinya nanti sebagai APC istilahnya, atau antigen presenting cell. Dia akan mempresentasikan jenis antigen yang menyerang, kemudian daripada sel adaptif kita, dia melakukan perlawanan sehingga dia lebih aktif dalam melakukan fagositosis. Proses pertahanan ini di mana patogen dikenali, kemudian ditelan atau dimakan yang disebut dengan fagosit, ya. Kemudian dihancurkan oleh enzim yang ada di dalamnya atau enzim protease, ya. Nah, di sini kalau kita lihat pada gambar ini, saya menampilkan gambar, ya ini anggap saja ini makrofag, gambar makrofag. Di sini ada kulitnya pertama. Dia kenali jenis patogennya jenis apa. Kemudian setelah itu dia masuk dimakan. Nah, di sini ada lisosom daripada sel ini. Nah, cara menghancurkannya dia kayak digabungkan, ya. Bersatu dia ini. Gunanya apa? Untuk menyerang patogen ini oleh lisosom, ya. Kemudian setelah dia diserang, maka dia akan berbentuk kecil-kecil, kemudian dia dikeluarkan atau yang disebut dengan exositosis. Kalau dimakan tadi namanya fagositosis. Oke.
Nah, kemudian sistem imun innate berikutnya yaitu ada sistem komplement di sini. Nah, sistem komplement ini dia berupa molekul-molekul protein yang terdapat dalam darah, yang nantinya dia bisa menghancurkan langsung sel tersebut. Nah, di sini dalam sistem komplement ini ada beberapa jalur dia melakukan serangan. Pertama ada jalur alternatif, ada jalur klasik, kemudian ada jalur leptin. Nah, akan tetapi pada jalur klasik itu sendiri dia nanti akan melibatkan antibodi untuk melanjutkan serangannya. Nah, secara umum ketika dia melakukan serangan terus menerus dia sehingga nanti terdapat pecahan sampai C3A, kemudian berikutnya berlanjut C3B, kemudian berlanjut sampai C6, C7, C8 sampai C9, dia akan membentuk MAC atau opsonin atau membuat lubang pada sel tersebut. Salah satu contohnya misalnya pada sel darah merah. Seandainya sel darah merah yang masuk itu misalnya ada orang yang donor nih, dia dianggap tidak sesuai, dianggap sebagai zat yang berbahaya oleh sistem pertahanan tubuh kita. Menempel dia pada permukaan sel darah merah itu. Nah, setelah dia menempel, dia nanti sampai dia membuat MAC ini, dia akan mengeluarkan isi-isi sel darah tersebut sehingga sel darah tersebut akan mengalami kematian. Oke. Nah, kemudian sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif tadi di awal sudah kita singgung juga, yaitu terdiri dari limfosit B dan limfosit T. Nah, limfosit B ini misalnya dia pertama memberikan respon, kemudian dia mampu melakukan proliferasi dan melakukan diferensiasi. Nah, ketika dia mengenal patogen, dia akan membentuk sel memori, kemudian dia akan membentuk antibodi. Itu kalau pada sel B dia bisa membentuk antibodi. Nah, kemudian pada sel T ini dia nantinya akan melawan patogen tersebut, di mana dia misalnya ada sel dari innate immunity mempresentasikannya. Ibaratnya itu sel innate itu sebagai nampannya. Ya, ada nampan. Nih, dilihat nih jenis patogennya. Silakan diserang. Ibaratnya informasinya seperti itu dari innate immunity. Sehingga nantinya sel T ini akan lebih aktif dalam eliminasi patogen atau sel yang sakit itu dia juga bisa membunuhnya. Sehingga di sini sistem pertahanan B khususnya pada sel B itu nantinya dia akan membentuk antibodi, kemudian bentuk-bentuk antibodinya baik berupa IgM, IgG, IgA, IgD atau IgE ya. Kemudian dia juga di sini berperan dalam sistem komplement seperti yang tadi saya katakan ya, dia membantu dalam proses sistem komplement. Kemudian dia akan membentuk sitokin pendukung juga. Sitokinnya inilah yang nantinya akan memberikan sinyal. Kemudian fungsi utama dari antibodi itu apa tadi yang diproduksi untuk membasmi atau menetralisir daripada toksin, virus, kemudian aktivitas komplement. Contohnya yaitu melawan bakteri di darah, toksin bakteri atau virus sel. Ya, oke. Kemudian T sel itu sendiri, T sel itu merupakan limfosit T yang melawan patogen di dalam sel. Ya, fungsinya dia melawan patogen di dalam sel. Di mana jenis sel T ini ada 3 jenis. Ada sel T helper, ada sel T sitotoksik, dan sel T regulator. Di mana sel T helper ini sering kalian kenal dengan istilah positif CD4 dan kalau sitotoksik itu positif CD8. Bedanya apa antara T helper sama sitotoksik ini? Yaitu mengatur respon imun lewat sitokin kalau CD4-nya. Kalau CD8-nya membunuh sel yang telah terinfeksi. Ya, ini CD8. Kemudian T regulator ini menjaga keseimbangan imun. Menjaga keseimbangan imun sehingga tidak terjadi autoimunitas. Jangan sampai dia berlebih responnya. Inilah fungsinya dia sebagai penyeimbang. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Jadi apakah sistem imun adaptif itu harus menunggu sistem pertahanan imun baru bisa memberikan respon, Pak?
Baik, pertanyaan yang luar biasa dan sangat bagus. Jadi, ketika respon imun adaptif melakukan respon, bisa nggak dia melakukan respon langsung atau harus menunggu dari sistem pertahanan imun? Itu jawabannya sangat bisa. Kenapa? Nanti dia bisa langsung mengenal patogennya, terutama oleh sel B naif yang nantinya bisa memproduksi antibodi yang spesifik terhadap patogen tersebut sehingga bisa tereliminasi. Jadi dia tidak selamanya harus menunggu respon dari inet dulu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan saya yang balik bertanya ya. Iya, Pak. Oke, coba jelaskan saya secara sederhana apa perbedaan antara sistem inet dan adaptif. Ya, silakan Dina. Baik, perbedaan dari sistem inet dan adaptif yaitu inet itu bisa merespon langsung dan tidak bisa membentuk suatu memori sel. Sedangkan adaptif itu bisa merespon langsung dan bisa membuat satu memori sehingga bisa menghasilkan suatu antibodi. Ya, jawaban luar biasa dari temannya ya, kita kasih. Ya, baik, itu pengantar sistem imun dari saya yang bisa saya sampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa kembali dan salam sehat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.